bagaimana kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum belajar mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita belajar, Ibu ingin kita nyanyi dulu biar suasananya lebih menyenangkan nih. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah semuanya senang nih. Nah, sebelum kita belajar, Ibu minta kalian rapikan pakaiannya, lalu tempat duduknya. Kemudian Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Aira, Alifani, Jessica, Fahrul, Hazri, Febrian, Firman, Hainun, Haikal, Jesti, Luki, Azkar. Alhamdulillah semuanya masuk ya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian tahu, masih ingat pembelajaran kemarin? Ya betul, kemarin kita belajar nilai-nilai Pancasila. Hari ini sebelum belajar, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat memainkan sikap disiplin dan menerapkan norma yang berlaku di lingkungannya. Hari ini juga akan mempelajari materi tentang arti penting dan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ibu juga ingin bertanya nih, nanti yang bisa menjawab kalian maju ya. Apakah kalian tahu jenis-jenis norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan? Siapa yang tahu maju? Ya boleh, Gifar. Ya betul, jadi tepuk tangan buat kita. Jadi jenis-jenis norma itu ada 4 ya. Yang pertama ada tadi norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Oke, Ibu akan menampilkan sebuah video yang terkait dengan pelanggaran norma. Kalian simak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Suka akan mempersembahkan sebuah negara yang berjudul pendampingan dalam pendidikan. Saya Wana sebagai Lino, saya Gara sebagai Indra, saya Karis sebagai Dini, saya Karis sebagai Dasya, saya Yeri sebagai Musa Yusuf, dan saya Suka sebagai Tahu. Selamat menyaksikan. Suatu ketika, bisa kalian sudah menerima, sedang dalam biasa, ini adalah bersama, Hendy bersama ibunya, sama oleh Lucy Israel. Maka kalian selanjutnya adalah menikah, Zoe, Berguna, dan orang biasa, dan juga jangan kalian Zoe, Dinda, Raya, Mei, Syah, Yuri. Ini aku akan minum, mereka berbaca dengan sekali ini adalah yang dari yang jadi macam. Ai aku juga ini kacau, aku yang dulu dan saya Simak ya. Lalu aku baru boleh bisa jadi kalian baru sedang dari atau cuma kasih. Kalau saya lagi keras, aku tidak tahu. Kali ini kita sekolah. Mereka pakai jalan untuk anak kita ini. Aku tidak tahu ini tidak tahu saya ada ya karena kalau ini pakai dia. Aku tahu juga. Saya itu pakai kelas dengan mereka. Kalian pakai yang masih lain. Saya aku tidak tahu mereka tidak tahu. Aku tidak tahu. Apa ini tidak tahu. Jadi boleh. Karena mereka itu bisa jadi mereka tidak tahu. Sampai akan saya. Gimana nih? Nah sekarang kalian berdiskusi untuk video tersebut yang berkaitan dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah nanti Ibu kasih pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu apa tanggapan kalian tentang video tersebut? Lalu apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Yang ketiga, jelaskan mengapa dalam kehidupan bermasyarakat masih terjadi peristiwa tersebut. Lalu yang terakhir, ada jelaskan bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang. Baik, sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Jadi 4 kelompok aja. Ibu akan memberikan LKPD-nya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, bagian ya semuanya. Nah, lalu kalian di situ udah ada tadi yang 4 pertanyaan yang tadi kalian jawab dengan benar secara bekerja sama bersama-sama ya. Lalu kalian mencari jawaban, mengerjakan soal di dalam LKPD tersebut. Lalu kalian boleh mencari jawaban di beberapa sumber bacaan ya. Kayak sumber bacaan tuh kayak buku paket yang kalian punya atau buku-buku yang kalian punya gitu di rumah yang dibawa. Nah, lalu Ibu akan sedikit menjelaskan dan memberi penjelasan biar kalian gak kebingungan nih. Arti penting norma itu adalah aturan yang harus kalian laksanakan ya. Jadi aturan dalam masyarakat itu memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat berbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Nah, sebagai individu kita juga kan memiliki kepribadian masing-masing ya. Jadi agar tidak menimbulkan perpecahan dan tidak ketertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Nah, fungsi aturan itu dalam masyarakat antara lain ada pedoman dalam tingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan sistem pengendalian sosial. Udah jelas? Oke, baik, kalian boleh lanjutin isi soalnya. Nah, lalu Ibu ada sebuah games
buat 4 kelompok, jadi satu soal satu jawaban per kelompok. Nanti kalau misalnya yang salah kalau misalnya yang menang ada rewardnya. Nah, gamesnya kayak gini. Coba kelompok 1 boleh maju. Mungkin yang mana? Ini tuh gamesnya buat kayak nyatu-nyatuin gitu, kayak yang norma ini apa gitu perilakunya. Coba jawab norma agama yang mana? Kita masukin ke sini. Yang mana? Yang ini? Oke. Nanti ya. Kita nanti submit bareng-bareng jawabannya. Siapa yang salah? Kelompok 2 boleh maju. Coba kamu pilih norma hukum. Yang mana? Ini boleh. Kelompok 3 maju. Coba kamu cari jawaban norma kesusilaan. Ini boleh. Kelompok 4 maju yang terakhir. Ini ya berarti sisanya. Kita submit bareng-bareng. Apakah benar semuanya? Yeay, betul semua. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, lalu di dalam LKPD juga ada belakangnya tuh ada kalian kerjakan juga selain dari 4 pertanyaan tadi yang berkaitan di video ya. Kalian juga bisa ada di video juga boleh. Ada 2 pertanyaan yang uraikanlah contoh dari penerapan norma kesopanan, kesusilaan, hukum dan agama. Nah, lalu ada uraikan juga sanksi dari pelanggaran. Lalu kalau misalnya sudah semua, kelompok 1 apakah sudah? Nah, kelompok 1 udah ya, udah semua. Boleh dipresentasikan ke depan. Boleh maju. Tepuk tangan. Kelompok 2 udah. Kelompok 2 boleh maju. Ada yang mau menanggapi kelompok 1 tadi? Berarti enggak ada ya? Yang boleh kelompok 2 maju. Tepuk tangan. Kelompok 3 boleh maju. Lanjut. Oke, tepuk tangan. Boleh hebat. Terus kelompok yang terakhir. Bagus, tepuk tangan semuanya. Nah, semuanya udah beres ya. Ternyata karena ibu tadi udah bilang kalau misalnya yang tadi di games benar semua, ibu bakal memberikan sebuah reward ya. Nah, ibu kasih permen. Ini buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, baik, karena sudah selesai ya kan, semuanya juga udah beres presentasinya, alhamdulillah pembelajarannya. Tadi di dalam drama teater mencontoh itu kenapa sih itu pelanggarannya gitu? Pelanggarannya termasuk norma apa? Ya betul, norma kesusilaan, karena dia menyontek ya. Nah, ya jadi mereka tuh bekerja sama, tetapi ada yang salah satu temannya bekerja sendiri itu nggak mau karena itu perbuatan yang tidak baik gitu, takut dosa gitu ya. Nah, jadi semoga kita bisa mencontoh perbuatan seperti Valeri tadi ya namanya ya. Jadi hari ini kita belajar mengetahui tentang contoh penerapan norma-norma ya. Semoga kalian bisa mencontoh sikap Valeri ya. Lalu selain itu kalian juga yang tadi tuh banyaknya norma kalian bisa terapkan di rumah dalam keseharian kalian gitu ya. Kayak norma agama, kalian bisa melaksanakan ibadah sesuai perintah Tuhannya masing-masing gitu ya. Terus norma kesopanan, tadi harus sopan pada orang tua atau yang lebih tua gitu. Norma kesusilaan, kita harus saling tolong-menolong, peduli sama teman, sama keluarga gitu. Norma hukum, kalian tidak boleh mencuri, apalagi melakukan kejahatan lainnya gitu. Oke, baik, pembelajaran hari ini dicukupkan karena waktunya sudah habis. Tadi hari ini kita banyak sekali belajar tentang kehidupannya, terutama bermakna gitu dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Ada norma, ada penerapannya, contohnya. Jadi semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari pembelajaran hari ini. Nah, semoga kalian di minggu depan lebih semangat lagi belajarnya. Nanti minggu depan ketemu lagi sama ibu, kita belajar di simbol-simbol Pancasila ya. Ya, sebelum ibu tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada penilaiannya. Yang pertama aspek pengetahuan, jenis penilaiannya, tes bentuk penilaiannya, pilihan ganda dan uraian. Lalu yang kedua aspek keterampilan, jenis penilaian non tes. Terus bentuk penilaian lembar unjuk kerja. Yang ketiga aspek sikap, jenis penilaiannya non tes. Lalu ada bentuk penilaiannya lembar observasi. Di sini ada mengetahui kepala sekolah, nama, NIP, guru kelas 5, nama dan NIP. Di sini ada LKPD tahap 1 sampai tahap 4. Lalu tahap 5. Terus ada media interaktif, materi ajar. Nah, terus di sini ada kisi-kisi instrumen dan rubrik penilaian. Yang pertama penilaian pengetahuan, itu ada kisi-kisinya tuh capaian pembelajarannya, tujuannya, capaiannya, peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan hasil analisis bentuk-bentuk sederhana norma, aturan, hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga sekolah dan bagian dari masyarakat. Peserta didik mampu menganalisis secara sederhana dan menyajikan hasil analisis pelaksanaan norma, aturan, hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Peserta didik melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga sekolah dan bagian dari masyarakat. Lalu di sini juga ada tujuan pembelajarannya,
yaitu peserta didik dapat mengaitkan sikap disiplin dan melakukan norma yang berlaku di lingkungan. Jenis tesnya bentuk soalnya PG nomor 1. Berikut adalah pernyataan yang benar berkaitan fungsi norma sebagai pengendalian sosial, yaitu isinya C, yaitu tingkah laku anggota masyarakat diawasi. Level kognitifnya C4, lalu bobot skornya 1. Yang kedua ada perhatikan gambar berikut. Gambarnya lagi soal gambar di atas merupakan contoh penerapan norma dalam kehidupan, yaitu isinya norma agama. Level kognitifnya C4, bobot skornya 1. Lalu yang ketiga ada PG juga sama, sejatinya norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Hal tersebut menandakan bahwa norma memiliki arti penting dalam mewujudkan keadilan, yaitu isinya B, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Level kognitifnya C4. Sama tujuan pembelajarannya 1 sampai nomor 3, bobot skornya 2. Lalu yang terakhir ada uraian, yang keempat sampai kelima, peserta didik dapat menelaah arti penting norma dalam menjaga kerukunan anggota masyarakat. Yaitu pertanyaannya, sebuah ketua kelas Zeina ditugaskan oleh Bu Nisa untuk memimpin musyawarah kelas membahas mengenai jenis kesenian yang akan ditampilkan oleh kelas 5 pada kegiatan pentas seni. Akan tetapi Zeina langsung memutuskan sendiri jenis kesenian yang akan ditampilkan oleh kelasnya tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Tindakan Zeina tersebut tentu saja tidak dibenarkan karena isinya bertentangan dengan aturan pengambilan keputusan. Level kognitifnya C4, bobot skornya 3. Yang terakhir ada uraian juga, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menguraikan tentang penerapan norma agama. Uraian yaitu soalnya seorang koruptor diputuskan bersalah oleh sebuah pengadilan tinggi. Ia terbukti bersalah menggelapkan uang negara untuk kepentingan dan kekayaan pribadi. Sekarang sang koruptor sedang menjalani hukuman penjara dan kekayaan hasil korupsinya pun disita oleh negara. Dan kasus ini orang tersebut berarti telah melakukan pelanggaran norma, isinya norma hukum. Level kognitifnya C4, bobot skornya 4. Nah, di sini ada lembar instrumen penilaian pengetahuan, tes belajar, tes hasil belajar. Nama sekolahnya SMK Ciburui, kelas semesternya kelas 5, semester 1, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Topiknya macam-macam dalam kehidupan. Alokasi waktunya 10 menit, jumlah soalnya 5 soal. Lalu di sini ada nama siswa, petunjuk umum, pertanyaannya tadi, soal-soalnya tadi. Lalu di sini ada kunci jawabannya 1 sampai 5. Terus ini ada pedoman pensuarannya, uraian, suaranya 4, 3, 2, 1. 4 itu apabila peserta didik menjawab soal dengan lengkap, benar dan tepat. 3 itu apabila peserta didik menjawab soal dengan cukup lengkap. Yang 2 itu apabila peserta didik menjawab soal namun kurang lengkap. Yang 1 peserta didik menjawab soal namun tidak relevan dengan soal yang diberikan. Rumus yang memperoleh nilai skor yang diperoleh siswa dibagi skor maksimal kali 100. Lalu daftar nilai siswa. Ini ada nama siswa, skor, nilai, keterangan lulus atau belum lulus. Lalu sini ada lembar penilaiannya. Lembar penilaian dan hasil telah. Di sini ada nama peserta didik, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab, berargumentasi, memberi masukan dan mengapresiasi. Ada 4 sampai 1, ada 4, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Keterangannya diisi dengan tanda checklist. Kategori 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Nilainya dihitungnya skor perolehan dibagi skor maksimal kali 100. Lalu yang terakhir ada penilaian sikap. Di sini ada kelas, hari, tanggal, pertemuan keberapa, materi pokok. Tabelnya nama peserta didik, aspek penilaiannya ada bertakwa pada Marisa, bergotong royong, mandiri, kreatif dan benar kritis. Lalu ada skor penilaian menggunakan skala 1 sampai 4. Yaitu skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai. Yang kedua skornya 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai. Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai. Yang keempat apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai.